Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam Daljab Batch 2 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Perkenalkan, nama saya Randy Nasrullah. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Islam Yayasan Pendidikan Pesantren Cilenga, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 batch 2 di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 25321217008. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di sekolah saya di SMP Islam Yayasan Pendidikan Pesantren Cilenga, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada pelajaran PAI dan budi pekerti di kelas 7 pada materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup dengan menggunakan metode pembelajaran PBL, Project Based Learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar pada hari ini. Untuk berdoa, Bapak akan serahkan kepada Saudari Nadia untuk memimpin berdoa. Silakan ke depan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bacakan dulu surat pendek karena ini sudah menjadi kebiasaan kita di awal pembelajaran. Untuk hari ini suratnya surat apa? Al-Insyirah. Silakan kita bacakan saja bersama-sama surat Al-Insyirah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membacakan doa dan juga surat-surat pendek. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kegiatan belajar pada hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengecek atau mengabsen terlebih dahulu kehadiran dari kelas 7E, betul? Baik. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir hari ini ada? Ada. Siapa saja coba sebutkan?
Siti Nur Halifah. Kenapa? Sakit. Selanjutnya siapa lagi ada? Siapa? Fajrian. Fajrian? Sakit. Terus? Sahrul. Sahrul. Selanjutnya? Oh ya, Sahrul kenapa? Sakit. Neng Arina? Oh, sakit. Ada lagi tidak? Sudah. Oh, ternyata hari ini banyak yang tidak hadir karena sakit ya. Mari kita doakan terlebih dahulu teman kita yang sedang sakit. Semoga teman-teman kita yang sedang sakit Allah cepat sembuhkan kembali agar bisa belajar bersama-sama kita lagi ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya Bapak akan memeriksa dulu nih. Bapak akan cek dulu kesiapan kalian untuk belajar pada hari ini. Tadi di awal Bapak sudah tanya ya, kalian sudah siap. Tapi Bapak akan cek dulu ya kelengkapan belajarnya untuk hari ini. Apakah sudah siap ini kelengkapan belajarnya? Sudah. Coba mana buku pelajarannya sudah dibuka? Sudah. Ada buku paketnya? Ada. Tugas-tugasnya sudah dibawa? Sudah. Ya, tugas yang kemarin buat poster sudah ada? Ada ya. Baik. Ya, berarti sudah ya? Sudah semuanya ada ya? Baik. Nah, sebelum kita lanjut ke materi atau pemberian materi oleh Bapak, di sini Bapak akan ada ice breaking ya. Kita akan goyang penguin. Ayo semuanya berdiri. Ini supaya kalian semangat ya. Yuk lihat semuanya. 4, 5. Ayo semuanya semangat. Yuk putar ke kanan. Ayo semangat. Gimana sekarang perasaannya? Makin semangat? Ya, baik. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas ya, masih membahas tentang apa? Meneladani nama dan sifat Allah Al-Alim Al-Khabir As-Sami Al-Basir untuk kebaikan hidup. Ini sebelumnya sudah dibahas sama Bapak belum? Sudah ya? Sudah, minggu kemarin kita sudah membahasnya. Bapak akan mereview dulu. Barangkali kalian masih ingat apa yang Bapak sampaikan. Coba Bapak akan bertanya, jawab ya. Bagi yang tahu jawabannya silakan jawab. Apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Oh, ternyata kalian betul-betul sudah paham ya. Arti dari Asmaul Husna itu betul. Asma itu nama, husna itu baik. Nama-nama Allah yang baik. Coba di sini acungkan tangan yang tahu ya. Yang mengacungkan tangan itu yang wajib menjawab. Ada berapa? Bapak sudah menyampaikan loh ini ya minggu kemarin. Ada berapa jumlah Asmaul Husna itu? 99. Ya baik, ini semuanya sudah tahu ya? Sudah tahu. Tadi juga di awal pembelajaran kita kan suka melaksanakan, kalau di hari Jumat ini suka melaksanakan apa? Ada sholat duha ya di sekolah ini. Ada apa lagi? Membaca Yasin, tawasul. Juga tadi diakhiri dengan membaca Asmaul Husna. Alhamdulillah. Berarti kita sudah terbiasa ya. Nah, dan perlu kalian ketahui, Asmaul Husna ini sangat banyak sekali manfaat. Buat siapa? Kita. Buat kita semuanya ya. Nah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, dan ini
perlu kalian pahami dan betul-betul kalian harus fokus dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan arti dan sifat Asmaul Husna Al-Alim Al-Khabir As-Sami Al-Basir. Yang kedua, peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Alim. Nah, kalian itu dituntut juga harus paham akan makna-maknanya, terutama ini menyangkut dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kalian itu mampu menerapkan, dituntut untuk bisa menerapkan makna dan sifat Allah Al-Alim Al-Khabir As-Sami dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran. Dan tujuan itu apa? Tujuan itu targetan kita dalam pembelajaran hari ini itu harus tercapai ini, 3 poin ini. Yang pertama, tahu akan artinya. Yang kedua, kalian dapat paham akan makna-maknanya. Yang ketiga, kalian mampu mempraktekkan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai sini? Nah, 3 itu ya yang kalian perlu diperhatikan. Nah, ini dalilnya tentang Asmaul Husna terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 180. Mana ayatnya kita bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama bacakan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Tuh, dalam lafaz ayatnya juga sudah terlihat ada kata apa? Jadi Asmaul Husna ini betul-betul ada dalilnya ya, ada dalam Al-Qur'an. Jadi tidak diragukan lagi. Nah, jumlahnya betul ya, ada 99. Ini kalian sudah mengetahui lah ya. Nah, yang pertama Al-Alim, apa artinya? Maha mengetahui. Jangan sampai lupa ya, ini arti dari Al-Alim. Contoh perilakunya yang mencerminkan Al-Alim. Yang pertama, selalu berusaha semangat belajar, menghargai ilmu dan para ulama, senantiasa bertindak dan mengambil keputusan, berusaha meneguhkan hati dalam beriman kepada Allah SWT, giat belajar untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan. Luar biasa ya. Ini merupakan kunci-kunci kesuksesan untuk peserta didik, yaitu untuk kita semuanya ya. Jadi kalian harus betul-betul paham mengenai Al-Alim ini, karena Al-Alim ini merupakan nama Allah yang baik yang perlu kalian pahami lebih dalam lagi supaya kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, itu untuk dalilnya terdapat dalam Quran surat apa? Al-An'am ayat 59. Nanti kalian bisa dilihat ya di Al-Quran. Nah, untuk yang kedua yaitu Al-Khabir. Apa artinya? Coba laki-laki saja bacakan contoh perilaku yang mencerminkan Al-Khabir. Nah, ini sebetulnya Al-Alim dan Al-Khabir ini ada keterkaitan juga ya, betul? Masih dalam ilmu, meningkatkan ilmu. Tuh, betul ya. Ini merupakan suatu anugerah dari Allah ya untuk kita mengenal Asmaul Husna. Nah, selanjutnya nomor ketiga yaitu apa artinya As-Sami? Maha mendengar. Coba contoh perilakunya oleh perempuan, semuanya bacakan.
Kalau ini diterapkan di sekolah kita, ketika kalian ketemu teman yang suka membicarakan orang lain, berarti sikap kalian harus bagaimana? Menghindari. Apakah harus didengarkan? Tidak. Kalau itu merupakan hal yang dapat merugikan kita atau tidak ada manfaat. Kalau ada manfaatnya kita dengarkan atau abaikan? Dengarkan. Paham? Kalian sudah bisa ya membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Baik. Nah, itu untuk dalil Al-Qur'annya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 137. Kalian nanti bisa dicari ya di ayat Quran. Dalam Al-Qur'an. Nah, ini terakhir Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Maha melihat. Apa saja? Coba bacakan semuanya. Contoh perilakunya. Bersikap hati-hati, menjaga diri dari perbuatan salah, berhati-hati dalam perbuatan memutuskan sesuatu, menjaga pandangan dan melihat hal yang lain. Nah, jadi pandangan kita, penglihatan kita ini harus digunakan hal-hal yang baik. Seperti apa kalau dalam kehidupan sehari-hari? Membaca Al-Quran, membaca buku, melihat keindahan ciptaan Allah. Nah, itu tugas kalian itu. Pokoknya semua anggota tubuh kita harus digunakan untuk beribadah. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalilnya ya, dalil dari Al-Khabir, Al-Basir. Dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib dan ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kalian ingin berbuat kejahatan, tidak akan ada yang lepas dari penglihatan Allah ya. Nah, ini keutamanya. Intinya keutamanya itu kalau kalian hafal akan Asmaul Husna yang 99, oleh Allah akan apa? Akan dimasukkan ke surga. Itu ya. Barusan yang kalian lihat di depan, kalian nanti akan mengerjakan satu buah permasalahan yang harus kalian kerjakan secara bersama-sama kelompok dan didiskusikan oleh kelompok. Dari apa yang tadi kalian perhatikan di depan, itu kalian harus mampu bisa menyerapnya dan mampu mengisi atau mengerjakan tugas yang akan dilaksanakan sekarang ya, yaitu tugas kelompok dan kalian harus didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Siap ya? Siap. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan ini tugas untuk hari ini. Kalian setelah memperhatikan tadi barusan Bapak ada sedikit memberikan materi mengenai Asmaul Husna, yaitu 4 nama Asmaul Husna: Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, di sini kalian harus bisa mengerjakan. Yang pertama, kalian di sini harus dibaca dulu ada cerita interaktif. Interaktif itu jadi ada cerita yang menarik yang mampu membangkitkan semangat belajar kalian dan kalian lebih paham lagi akan pelajaran ini ya, terutama pada materi ini. Kelompoknya sudah dibagi ya oleh Bapak waktu kemarin ya? Sudah ya? Ini sudah sesuai dengan kelompoknya duduknya? Sudah. Baik. Silakan sekarang ketua kelompoknya bisa maju ke depan. Silakan. Silakan kalian baca dulu itu cerita interaktif ya, yang judulnya itu kejujuran apa? Kejujuran gadis penjual susu. Coba dibaca oleh masing-masing kelompok. Silakan baca dan pahami. Ya.
Ini tidak membutuhkan waktu lama ya, hanya beberapa menit saja, 1 atau 2 menit untuk membaca itu. Sudah dibaca? Coba kelompok 3. Dari cerita itu apa hikmah yang dapat diambil? Coba. Silakan yang keras itunya suaranya. Jangan berbohong. Berarti harus jujur ya. Berarti dari cerita itu kita dapat melihat bahwa cerita itu mencontohkan dari Asmaul Husna apa? Coba kelompok 2. Yang kompak? Yakin? Yang kelompok yang lain betul sama? Sama itu merupakan contoh dari Asmaul Husna Al-Alim? Iya, betul. Betul? Betul. Betul ya, tepuk tangan buat 2 kelompok ini ya. Nah, berarti kalian fokus ya dalam membaca materi itu. Betul. Penjual susu ini seorang ibu yang tadinya ingin meraup keuntungan, betul? Dengan mengkolaborasikan air dimasukkan dengan air susu itu supaya lebih meraup keuntungannya lebih besar. Tapi seorang anak itu menolak karena anak itu belajar di sekolah dan bisa menerapkan dari Asmaul Husna Al-Alim. Karena mau bagaimanapun kita berbohong, sekuat apapun pasti Allah mengetahui. Iya, oleh para pembeli tidak akan mengetahui, tapi Allah Maha mengetahui. Jadi betul, ini merupakan contoh pengamalan dari Asmaul Husna Al-Alim. Silakan, sekarang kalian kerjakan yang perlu kalian kerjakan di sini. Nah, di sini ada pekerjaan kelompok, lembar kerja peserta didik yang disebut dengan LKPD. Ini harus kalian isi sesuai dengan perintahnya. Kalian boleh mencari referensinya dari buku maupun dari referensi yang lainnya. Silakan, bebas ya. Pokoknya yang dapat memberikan jawaban silakan diisi. Silakan. Ini semuanya diisi. Ya. Diisi di sini, ditulis artinya. Ya, dikasih nama dulu, nama kelompok. Kelompok berapa? Anggotanya ditulis. Udah ini aja. Yang itu saja yang tadi Bapak tampilkan, yang dikerjakannya silakan. Silakan kerjakan. Yang itu. Nah. Ya. Ya, kerjakan juga. Silakan. 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 Kalian berunding juga ya, lihat di referensi yang sudah tersedia, baik dari buku maupun dari referensi yang lain. Silakan. Coba lihat bukunya, buku paketnya dibuka. Gunakan. Ya, halaman 35 kalau nggak salah. Ya. Lihat sambil cari aja. Nah, ini kan bisa terlihat di sini tuh, Al-Alim. Apa artinya? Al-Alim itu ya. Yo. Buka itu buku paketnya. Coba. Sambil dilihat yang lainnya, lihat juga bantu. Yang lainnya bantu. Nah, bisa lihat ke sana. Iya, boleh. Nah. Nah, iya betul, di isinya seperti itu. Apa? Iya.
3 saja. Boleh untuk contoh perilakunya cukup 3 saja lah. Baik. Sudah selesai ini kerja kelompoknya atau diskusinya? Baik. Sekarang waktunya kita presentasi ya. Tiap-tiap kelompok ini nanti bergiliran untuk presentasi ke depan. Dan untuk yang ke depan itu oleh Bapak tunjuk saja. Siap? Gak apa-apa ya oleh Bapak tunjuk? Oke. Dimulai dari kelompok 1 ke depan. Oke. Semuanya mohon diperhatikan, disimak baik-baik presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami. Dan ini merupakan hasil kerja kelompok dari kami. Kami membuat poster bagian Asmaul Husna Al-Alim. Bisa dilihat oleh semuanya. Selanjutnya saya akan membacakan hasil diskusi kami bahwa Al-Alim memiliki arti mamah mengetahui. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Selalu berusaha untuk belajar. Belajar untuk Sekian dari kelompok kami. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Silakan ajukan tangan. Ya, kelompok 2 silakan. Boleh bertanya. Yang keras suaranya, silakan. Bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam Asmaul Husna Al-Alim? Nah, bagaimana cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, nih. Tinggalan. Silakan bagaimana cara penerapannya? Menurut kelompok kami, cara penerapannya yaitu dengan selalu bersikap jujur dan selalu berbakti baik dalam bergaul. Ya, bagaimana jawabannya? Puas? Ya. Tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan ya buat kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Sekarang lanjut ke kelompok 4. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami. Dan ini merupakan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat poster bagan Asmaul Husna As-Sami. Bisa dilihat oleh semuanya. Nah, bisa dilihat ya, ini merupakan karya dari kelompok 4. Selanjutnya saya akan membacakan hasil diskusi kami. As-Sami memiliki arti maha mendengar. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan, peka terhadap informasi, menjauhi informasi yang Berhati-hati dalam berkata berkata. informasi yang baik dan bermanfaat. Udah. Sekian dari kami. Barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Kelompok berapa? Oh ya, kelompok 1 silakan. Bagaimana cara memanfaatkan pendengaran kita? Yaitu untuk mendengarkan hal-hal yang baik, seperti mendengarkan orang yang membaca Al-Quran dan mendengarkan orang yang sedang menjelaskan ilmu. Ya, bagaimana kelompok 1? Cukup? Puas? Puas ya.
Silakan tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selanjutnya kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami. Dan ini merupakan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat poster bagian Asmaul Husna Al-Khabir. Semuanya bisa dilihat. Oleh selanjutnya saya akan membacakan hasil diskusi kami. Perlu kalian ketahui, Asmaul Husna Al-Khabir memiliki arti maha memberitahu atau teliti. Adapun contoh dari kehidupan sehari-hari. 2. Menjadikan pendorongan untuk semangat belajar. 3. Menghindari ceroboh dan tindak Ya, silakan. Sekian dari kami, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Oh, ya langsung tuh. Kelompok berapa itu? Kelompok 3. Silakan pertanyaannya yang keras. Silakan. Al-Khabir itu maha teliti. Apakah perlu Al-Khabir ini untuk kita terapkan ketika ujian? sangat perlu sekali, karena dengan kita teliti ketika sedang ujian akan menghasilkan hasil yang maksimal dan sesuai harapan. Bagaimana kelompok 3? Puas dengan jawabannya? Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Baik, terakhir kelompok 3, silakan ke depan. Oh, ini banyak ya kelompoknya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerja kelompok kami. Dan ini merupakan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat poster banggaan Asmaul Husna Al-Basir. Bisa dilihat oleh semuanya. Nah, ini bagannya. Selanjutnya saya akan membacakan hasil diskusi kami. Al-Basir memiliki arti maha melihat, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bersikap hati-hati. 2. Menjaga diri dari perbuatan tercela. Berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu. Menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Baca Al-Quran. Sudah? Ya. Sekian dari kami, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Kelompok mana yang mau bertanya? Oh, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Apa pertanyaannya? Bagaimana menurut kelompok 3 cara memfungsikan penglihatan manusia? Bagaimana menurut kelompok 3 cara memfungsikan penglihatannya? Dengan cara digunakan untuk hal-hal yang baik seperti membaca Al-Quran, membaca pelajaran, dan melihat keindahan alam. Bagaimana kelompok 4? Puas. Puas jawabannya? Puas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah presentasi dan sudah mengerjakan hasil diskusinya dan dipresentasikan ke depan. Ini merupakan langkah awal yang baik bagi kalian semuanya agar kalian bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi dan lebih dewasa. Berarti kalian sudah mampu bekerja sama dengan baik, mampu bekerja sama untuk menghasilkan hasil sesuai harapan baik bagi gurunya maupun bagi semuanya ya. Barusan sudah tampil semuanya, berarti kalian sudah paham untuk materi ini? Baik, untuk selanjutnya Bapak akan
bertanya lagi, takutnya kalian lupa lagi. Coba, barusan kita itu sedang membahas apa? Yang kita bahas itu dari 99 nama yang kita bahas apa saja? Coba kelompok 4. Kelompok 4 barusan membahas Asmaul Husna apa saja yang 4 itu? Iya, betul. Coba kelompok 2, apa arti dari Al-Khabir sama As-Sami? Ya, kalau kelompok 3 untuk Asmaul Husna Al-Alim apa artinya? Maha mengetahui. Al-Basir apa artinya menurut kelompok 1? Maha melihat. Coba sebutkan lagi, ada berapa yang kita bahas Asmaul Husna hari ini? 1. Artinya Al-Khabir. Yang kedua apa? Yang kedua? Artinya. Yang ketiga apa artinya? Yang keempat artinya melihat. Berarti kalian sudah paham? Coba siapa yang berani bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ini satu saja untuk Asmaul Husna As-Sami. Coba bagaimana penerapannya? Peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Ya, berarti masih ingat ya. Coba yang kelompok yang lain coba sama-sama apa saja yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan. Ya, memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan. Pendengaran kita itu harus digunakan untuk hal-hal yang baik. Mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mendengarkan orang yang sedang menjelaskan ilmu. Ya, paham semuanya? Kalian sudah paham ini semuanya tentang Asmaul Husna yang 4 ini? Baik. Nah, untuk selanjutnya untuk minggu depan berarti ini materinya Bapak rasa cukup ya, karena ini sudah 2 pertemuan untuk membahas Asmaul Husna ini yang kedua, dan bahkan ini sudah begitu mantap kalian memahami materi ini. Untuk minggu depan itu materinya kita berbeda lagi ya, berarti kita sudah masuk ke bab ketiga ya. Bab 3 itu menjelaskan tentang sholat dan zikir ya. Apa? Sholat dan zikir. Nah, itu yang akan kita bahas di minggu depan. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi dan semuanya ada dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Namun sebelum ditutup, di sini ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada. Berarti kalian sudah paham? Ya. Baik, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya apa yang sudah kita lakukan pada hari ini dan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.